Perkenalkan, nama saya Tolas Cuma PS11, NIM 2302063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laboratorium kualitas air. Materi pertama yaitu pengenalan alat. Alat yang digunakan dibagi atas tiga yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, parameter fisika. Kecerahan. Kecerahan diukur menggunakan sisi dis, yaitu piringan yang berwarna hitam dan putih yang diturunkan ke dalam perairan. Yang kedua ada suhu. Untuk mengukur suhu dalam suatu perairan, kita membutuhkan termometer. Yang ketiga ada TDS, merupakan bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring oleh kertas saring. Yang kedua ada parameter kimia. Oksigen terlarut atau DO, yaitu oksigen yang berada di dalam suatu perairan yang diukur dengan DO meter. Yang kedua ada pH, derajat keasaman air yang diukur menggunakan pH meter. Yang ketiga ada parameter biologi. Plankton, pengambilan sampel menggunakan plankton net. Kemudian bentos, pengambilan sampel menggunakan Salberg net. Materi kedua yaitu unsur-unsur material air. Yang pertama ada DO. DO merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Yang kedua ada karbon dioksida, kualitas air yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu kurang dari 5 mg per liter. Yang ketiga ada pH dan alkalinitas, merupakan derajat keasaman atau kebebasan yang dimiliki oleh perairan. pH yang normal yaitu 7-8,5. Yang selanjutnya ada kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Kekeruhan merupakan tercampurnya sedimen-sedimen perairan yang diakibatkan oleh air hujan ataupun aktivitas manusia. Yang selanjutnya ada BOD, yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengeluarkan zat terlarut. Yang selanjutnya ada COD, merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Yang selanjutnya ada ion-ion yang ada di perairan, yaitu terdiri dari ion utama atau mayor dan ion minor dan serta ion renik. Materi yang ketiga, analisa sifat kimia air. Yang pertama derajat keasaman atau pH. Alat yang digunakan dalam pengukuran pH yaitu pH meter. Yang kedua ada oksigen terlarut. Cara kerjanya itu sampel air diambil dari perairan dan dimasukkan ke dalam botol dan diukur menggunakan rumus. Yang ketiga ada karbon dioksida, dihitung dengan rumus yaitu CO2 sama dengan ml titran kali N titran kali 100 per V sampel. Materi yang keempat yaitu kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping sesi dis yang dihitung dengan rumus D sama dengan K1 tambah K2 per 2, di mana K1 adalah sisi dis yang tampak dan K2 adalah sisi dis yang tidak tampak. Kemudian kekeruhan. Kekeruhan menggambarkan sifat aktif air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan dinyatakan dalam suatu turbinitas yang setara dengan 1 mg per liter. Materi yang kelima yaitu pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar berupa polutan seperti gas, bahan-bahan terlarut. Pencemaran air terhadap budidaya ikan akan mengganggu organisme akuatik. Pencemaran dapat mengakibatkan kematian terhadap ikan budidaya karena keracunan. Materi yang keenam yaitu pengaruh pakan terhadap kualitas air. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan adalah pakan. Pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan budidaya ikan secara intensif. Jumlah pakan yang harus diberikan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pemberian pakan secara berlebihan, pemberian pakan sekenyang-kenyangnya, pemberian pakan yang dibatasi.
Metode pemberian pakan dengan tangan, pemberian pakan secara mekanik. Kemudian materi yang ketujuh ada yaitu pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan atau pembuatan filter air sederhana. Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi, sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Untuk menanggulangi limbah-limbah pada kolam budidaya, dibuatlah filter air sederhana. Untuk bahan yang menggunakan bahan sederhana seperti botol plastik, pasir, kerikil, sabut kelapa, arang, dan yang utama itu air limbah yang akan disaring. Kemudian bahan-bahan tersebut dirakit menjadi bahan penyaring, dan air limbah disaring akan menghasilkan air yang jernih. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan.